warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Karomah Kiai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melindungi kita semua. Amin Allahumma amin. Berikut akan dikisahkan biografi Kiai. Namun sebelum menyimak kisahnya, jika berkenan, silahkan subscribe channel Karomah Kiai, like, komen, dan share. Berikut kisahnya. Biografi Mbah Dalhar Watucongol. Jaringan ulama dan santri yang berjuang secara gigih dalam memperjuangkan negeri. Perjuangan para kiai dan santri pesantren dimulai embrionya sejak berabad silam. Catatan sejarah menunjukkan bahwa jaringan pesantren berkontribusi penting dalam perlawanan kolonial pada masa Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Para kiai pesantren menjadi tulang punggung laskar pendukung Diponegoro dalam Perang Jawa. Akan tetapi, fakta sejarah ini terkesan hanya samar-samar dituliskan. Narasi pengetahuan dan ilmu sosial di Indonesia belum memberikan ruang yang lebar bagi aksi para kiai dan santri dalam berjuang melawan penjajah, serta mengawal kemerdekaan Indonesia. Dari riset tentang Perang Jawa Mutakhir, yang tampil justru para kesatria yang dianggap berjuang dengan gagah. Sedangkan, para kiai dan santri dikesampingkan dalam peranan menghadapi tentara Belanda. Pada titik ini, jaringan ulama dan santri perlu dibangkitkan kembali dalam narasi sejarah dan ilmu pengetahuan di Indonesia. Penulisan ulang, dengan sudut pandang yang berimbang, serta memberi ruang bagi kisah-kisah para kiai pesantren yang perlu dihadirkan untuk dipahami masyarakat Indonesia. Kisah para kiai dalam jaringan Perang Jawa memunculkan nama Kiai Hasan Tuko serta putranya Syekh Abdur Rauf yang menjadi panglima perang pada masa itu. Perjuangan Kiai Hasan Tuko dan Syekh Abdur Rauf diteruskan oleh cucunya, yaitu Kiai Dalhar bin Abdurrahman, yang berjuang dalam mengawal santri pada masa kemerdekaan. Kelahiran Mbah Dalhar. Kiai Haji Dalhar, nama kecilnya adalah Nahrawi. Nama Nahrawi adalah nama pemberian dari orang tuanya. Kemudian nama yang lebih populer di kalangan masyarakat adalah Mbah Dalhar Watucongol. Mbah Dalhar lahir di kawasan pesantren Darussalam, Watucongol, Muntilan, Magelang. Beliau lahir pada 10 Syawal 1286 Hijriah atau 12 Januari 1870 Masehi. Sesudah mengalami sakit selama kurang lebih 3 tahun, Mbah Kiai Dalhar wafat pada hari Rabu Pon, 29 Ramadan 1890, Jimakir 1378 Hijriah, atau bertepatan dengan 8 April 1959 Masehi. Ada yang meriwayatkan jika beliau wafat pada 23 Ramadan 1959 Masehi. Akan tetapi 23 Ramadan 1959 Masehi bukanlah hari Rabu, namun jatuh pada hari Kamis Pahing. Mbah Dalhar adalah seorang ulama, wali, dan sesepuh masyarakat di Magelang dan sekitarnya. Beliau juga pengasuh pondok pesantren Darussalam, Watucongol, Gunung Pring, Muntilan, Magelang. Silsilah keluarga Mbah Dalhar. Nasab Mbah Dalhar tersambung pada terah Raja Mataram, Amangkurat III. Ayah Mbah Dalhar bernama Kiai Haji Abdurrahman bin Kiai Haji Abdur Rauf bin Kiai Haji Hasan Tuko. Pada waktu perjuangan Perang Jawa, Kiai Abdur Rauf membantu Diponegoro berjuang di tanah Jawa. Kiai Abdur Rauf dikenal sebagai salah satu panglima perang Diponegoro, membantu laskar pada Perang Jawa. Dari silsilah Kiai Hasan Tuko, tersambung kepada Raja Amangkurat III, atau Amangkurat Mas, yang memerintah kurung lebih pada tahun 1703 sampai 1705 Masehi. Kiai Hasan Tuko memiliki nama ningrat, yakni Raden Bagus Kemuning. Beliau adalah salah satu ajudan Pangeran Diponegoro. Pada waktu itu, Kiai Hasan Tuko tidak senang berada di kawasan keraton. Beliau memilih untuk memperdalam ilmu agama. Kiai Hasan Tuko kemudian memilih menyepi di kawasan Godean, Yogyakarta. Nama desa Tetuko, sampai sekarang masih masyhur sebagai petilasan Kiai Hasan Tuko. Pada waktu Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 meletus, Pangeran Diponegoro dibantu oleh barisan kiai yang berjuang untuk melawan Belanda. Di antaranya, tercatat nama Kiai Mojo, Kiai Hasan Besari, Kiai Nurmelangi, serta Kiai Abdur Rauf. Putra Kiai Hasan Tuko,
yakni Kiai Abdur Rauf inilah yang mendapat tugas sebagai Panglima Perang Diponegoro, yang menjaga kawasan Magelang. Pada kisaran awal abad 19, kawasan Magelang menjadi jalur penting dalam ekonomi dan politik, karena menjadi titik pertemuan. Dari kawasan Yogyakarta menuju Temanggung, dan Semarang di daerah pesisiran, Kiai Abdur Rauf menjadi panglima untuk menjaga wilayah Magelang, serta memberi pengaruh penting penganut Diponegoro di kawasan ini. Demi menjaga kawasan Magelang, dan mendukung pergerakan Diponegoro, Kiai Abdur Rauf bertempat di kawasan Muntilan, yakni di Dukuh Tempur, Desa Gunung Pring, Muntilan. Di kawasan ini, Kiai Abdur Rauf mendirikan pesantren untuk mengajar ilmu agama kepada pengikutnya dan warga sekitar. Dukuh Santren di Desa Gunung Pring menjadi saksi perjuangan dakwah dan militer Kiai Abdur Rauf. Nasab Mbah Dalhar. Tersambung pada terah Raja Mataram, Amangkurat III. Ayah Mbah Dalhar bernama Kiai Haji Abdur Rahman, bin Kiai Haji Abdur Rauf, bin Kiai Haji Hasan Tuko. Pada waktu perjuangan Perang Jawa, Kiai Abdur Rauf membantu Diponegoro berjuang di Tanah Jawa. Kiai Abdur Rauf dikenal sebagai salah satu panglima perang Diponegoro, membantu laskar pada Perang Jawa. Dari silsilah Kiai Hasan Tuko, tersambung kepada Raja Amangkurat III, atau Amangkurat Mas, yang memerintah kurang lebih pada tahun 1703 sampai 1705 Masehi. Kiai Hasan Tuko memiliki nama ningrat, yakni Raden Bagus Kemuning. Beliau adalah salah satu ajudan Pangeran Diponegoro. Pada waktu itu, Kiai Hasan Tuko tidak senang berada di kawasan keraton. Beliau memilih untuk memperdalam ilmu agama. Kiai Hasan Tuko kemudian memilih menyepi di kawasan Godean, Yogyakarta. Nama desa Tetuko, sampai sekarang masih masyhur sebagai petilasan Kiai Hasan Tuko. Pada waktu Perang Jawa, tahun 1825 sampai 1830 meletus, Pangeran Diponegoro dibantu oleh barisan Kiai yang berjuang untuk melawan Belanda. Di antaranya, tercatat nama Kiai Mojo, Kiai Hasan Besari, Kiai Nur Melangi, serta Kiai Abdur Rauf. Putra Kiai Hasan Tuko, yakni Kiai Abdur Rauf inilah yang mendapat tugas sebagai Panglima Perang Diponegoro, yang menjaga kawasan Magelang. Pada kisaran awal abad 19, kawasan Magelang menjadi jalur penting dalam ekonomi dan politik, karena menjadi titik pertemuan. Dari kawasan Yogyakarta menuju Temanggung, dan Semarang di daerah pesisiran, Kiai Abdur Rauf menjadi panglima untuk menjaga wilayah Magelang, serta memberi pengaruh penting penganut Diponegoro di kawasan ini. Demi menjaga kawasan Magelang, dan mendukung pergerakan Diponegoro, Kiai Abdur Rauf bertempat di kawasan Muntilan, yakni di Dukuh Tempur, Desa Gunung Pring, Muntilan. Di kawasan ini, Kiai Abdur Rauf mendirikan pesantren untuk mengajar ilmu agama kepada pengikutnya dan warga sekitar. Dukuh Santren di Desa Gunung Pring menjadi saksi perjuangan dakwah dan militer Kiai Abdur Rauf. Pendidikan Mbah Dalhar Watu Congol. Mbah Dalhar mewarisi semangat dakwah dan perjuangan dari ayah, serta kakeknya. Sejak kecil, beliau haus akan ilmu agama. Ini ditandai dengan beliau mengaji dan belajar di pesantren pada usia yang masih sangat muda. Pada umur 13 tahun, Nahrawi atau Dalhar kecil mulai belajar mondok. Ia mengaji kepada Simbah Kiai Muhammad Usyul di kawasan Bawang, Ngadirejo, Salaman, Magelang. Di pesantren ini, Mbah Dalhar belajar ilmu tauhid selama 2 tahun. Setelah itu, Dalhar kecil melanjutkan mengaji di kawasan Kebumen. Ayahnya menitipkan Mbah Dalhar di pesantren Somalangu, di bawah asuhan Syekh As-Said Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani, Al-Hasani, atau yang ma'ruf dengan lakobnya Syekh Abdul Kahfisani. Ketika mengaji di pesantren Somalangu, Mbah Dalhar mengabdi di dalam sang Syekh selama 8 tahun. Hal ini merupakan permintaan ayahnya, yaitu Kiai Abdur Rahman kepada Syekh Abdul Kahfisani. Pada tahun 1314 Hijriah atau 1896 Masehi, putra Syekh Abdul Kahfisani berniat untuk belajar di Makkah. Sang Syekh memerintah Mbah Dalhar agar menemani putranya, yakni Sayyid Muhammad Al-Jilani Al-Hasani. Di Makkah, 2 pemuda pengabdi ilmu ini diterima oleh Syekh Sayyid Muhammad Babashol Al-Hasani, yang merupakan kerabat dari Syekh Ibrahim Al-Hasani. Syekh Sayyid Muhammad Babashol, pada waktu itu merupakan mufti Syafi'iyah Makkah.
Kiai Dalhar dan Sayyid Muhammad menetap di rubat atau pondokan di kawasan Misfalah. Pada tahun pertama Kiai Dalhar mengaji di Makkah, terjadi peristiwa penyerangan Hijaz oleh tentara sekutu. Tanah Hijaz yang masuk dalam kuasa Turki Utsmani diserang oleh tentara sekutu. Syekh Muhammad Al-Jilani mendapat tugas untuk berjuang membantu perlawanan tanah Hijaz. Sedangkan, Mbah Dalhar beruntung dapat terus mengaji selama 25 tahun di Tanah Suci. Mbah Dalhar sebelumnya bernama Nahrawi, kemudian diberi nama Dalhar oleh Syekh Sayyid Muhammad Babashol Al-Hasani. Kemudian nama beliau menjadi Nahrawi Dalhar. Mbah Dalhar memperoleh ijazah Mursyid Thariqah Syadziliyah dari Syekh Muhtaram Al-Makki, dan ijazah Aurat Dalailul Khairat dari Sayyid Muhammad Amin Al-Madani. Dari jalur Thariqah inilah, Mbah Dalhar dikenal sebagai mursyid, sufi, ulama, alim, sekaligus penggerak perjuangan pada masa kemerdekaan di Indonesia. Mbah Dalhar menurunkan ijazah Thariqah Syadziliyah kepada 3 orang muridnya, yakni Kiai Iskandar Salatiga, Kiai Dimyati Banten, dan Kiai Ahmad Abdul Haq. Ketika mengaji di Makkah, secara istiqomah Mbah Dalhar tidak pernah buang hadas di Tanah Suci. Ketika ingin berhadas, Mbah Dalhar memilih pergi keluar Tanah Suci. Ini beliau lakukan sebagai bentuk penghormatan. Inilah bentuk ta'zim sekaligus sikap istiqomah Mbah Dalhar yang telah teruji. Ulama yang gemar riyadhah. Mbah Dalhar adalah ulama yang gemar riyadhah. Sehingga pantas saja jika menurut riwayat syahih, yang berasal dari para ulama ahli hakikat sahabat-sahabatnya, beliau adalah orang yang amat akrab dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Sampai-sampai ada putra beliau yang diberi nama Khidir, karena tafaulan dengan Nabiullah tersebut. Sayang putra beliau yang cukup alim ini dikehendaki kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika usianya belum menginjak dewasa, selama di Tanah Suci. Mbah Kiai Dalhar pernah melakukan halwat selama 3 tahun di suatu goa yang teramat sempit tempatnya. Dan selama itu pula, beliau melakukan puasa dengan berbuka hanya memakan 3 buah biji kurma saja. Serta meminum seteguk air zam-zam secukupnya. Dari bagian riyadohnya, beliau juga pernah melakukan riyadoh khusus untuk mendoakan para keturunan beliau, serta para santri-santrinya. Dalam hal adab selama di Tanah Suci, Mbah Kiai Dalhar tidak pernah buang air kecil ataupun air besar di Tanah Haram. Ketika merasa perlu untuk qadil hajat, beliau lari keluar Tanah Haram. Selain mengamalkan zikir jahar ngalat Thariqatis Syadziliyah, Mbah Kiai Dalhar juga senang melakukan zikir sir. Ketika sudah tagorruk dengan zikir sirnya ini, Mbah Kiai Dalhar dapat mencapai 3 hari 3 malam tak dapat diganggu oleh siapapun. Meninggalkan tidur malam adalah juga bagian dari riyadoh Mbah Kiai Dalhar. Sampai dengan sekarang, meninggalkan tidur malam ini menjadi bagian adat kebiasaan yang berlaku bagi para putra-putra di Watu Congol. Banyak sekali tokoh-tokoh ulama terkenal negara ini yang sempat berguru kepada beliau sekitar tahun 1920 sampai 1959 Masehi. Di antaranya adalah Kiai Haji Mahrus Lirboyo, Kiai Haji Dimyati Banten, Kiai Haji Marzuki Giriloyo, dan lain sebagainya. Perjuangan kebangsaan Mbah Dalhar Watu Congol. Ketika era perjuangan melawan rezim kolonial, peran Mbah Dalhar tidak bisa dilupakan. Para pejuang di kawasan Magelang, Yogyakarta, Banyumas dan kawasan Bagelen, kedu datang ke pesantren Mbah Dalhar untuk meminta doa. Oleh Mbah Dalhar, para pejuang diberi asma, doa dan ijazah kekebalan, serta diberi bambu runcing yang telah diberi doa. Dikisahkan, ketika para pejuang menggempur Belanda di kawasan Benteng Ambarawa, dimudahkan oleh Allah dengan semangat dan kekuatan. Dorongan doa dan semangat yang diberikan Mbah Dalhar serta beberapa kiai lainnya, menambah daya juang para santri untuk bertempur mengawal kemerdekaan. Pertempuran Laskar Santri dan Pemuda melawan tentara sekutu, meletus pada 21 November 1945. Atas desakan Laskar dan Tentara Rakyat, yang dikomando oleh Jenderal Sudirman, tentara sekutu mundur ke Semarang. Namun, mundurnya sekutu juga membuat ribut di Ambarawa, yang kemudian disebut Palagan Ambarawa.
Pada perang ini, Laskar Hizbullah dari Yogyakarta dan kawasan sekitar bersatu dengan beberapa tentara rakyat mengepung Ambarawa. Laskar Hizbullah Yogyakarta mengirim batalion Bachron Edres. Tepatnya di kawasan Jambu dan Banyu Biru, front Ambarawa dikepung dari beberapa penjuru. Kawasan selatan dikepung pasukan gabungan dari Surakarta dan Salatiga. Utara ditempati pasukan Kedu dan Ambarawa, dari sisi timur hadir pasukan Divisi 4 BKR Salatiga. Pihak Belanda dan tentara sekutu bermarkas di Kompleks Gereja Margo Agung, serta pos militer di perkebunan. Laskar Santri di bawah komando Bachron Edres berhasil mengakses front Ambarawa. Laskar-laskar santri dan pemuda yang bertempur di Ambarawa, sebagian besar sowan ke Kiai Dalhar Watu Congol dan Kiai Subhi Parakan untuk minta doa sebelum bergerilya. Mbah Kiai Dalhar mencatatkan sejarah dalam jaringan ulama Nusantara, sebagai rujukan keilmuan, perjuangan serta sufisme dalam tradisi pesantren. Mbah Dalhar dikebumikan di pemakaman Gunung Pring, Watu Congol, Muntilan, Magelang. Kisah perjuangan dan keteladanan Mbah Dalhar menjadi bukti betapa penting jaringan ulama santri dalam mengawal negeri, menjemput kemerdekaan Indonesia. Demikianlah tadi, kisah biografi yang akan terus hidup dalam ingatan kita. Semoga ibaroh dan hikmah mengalir. Semoga karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menghiasi hembusan setiap nafas kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.